Selamat datang di Sapa Indonesia Malam, saudara. Terus-menerus mendapat tekanan dari Amerika Serikat, Iran berbalik mengancam akan terus memperkaya uranium mereka hingga tembus 90% atau level minimal senjata nuklir. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ibrahim Rezai. Selain itu, perwakilan Iran di PBB mengatakan bahwa Iran memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk pengembangan nuklir demi tujuan damai. Sementara Trump dengan tegas menyebut Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir untuk kepentingan bersama. Di sisi lain yang juga menarik untuk dicermati, saudara, media Iran, Fresh TV, melaporkan Arab Saudi melakukan serangan terselubung terhadap Iran di tengah agresi Amerika Serikat dan Israel pada Maret lalu. Pejabat itu mengatakan agresi terjadi sebagai pembalasan atas serangan terhadap Arab Saudi tanpa mengungkapkan secara tepat alasan dibalik serangan yang dimaksud. Laporan tadi dan lebih banyak lagi kami antarkan untuk Anda hari ini 13 Mei 2026. Saya Diva Solesa. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saudara, MPR RI mengakui ada kekurangan dalam pelaksanaan final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar di Kalimantan Barat. MPR kemudian memutuskan final Lomba Cerdas Cermat di Kalimantan Barat akan diulang. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan terima kasih atas kritik dan masukan dari berbagai pihak atas pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar di Kalimantan Barat dan memutuskan akan menggelar ulang babak final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar itu untuk wilayah Kalimantan Barat. Muzani memastikan MPR RI akan menggandeng juri independen untuk penyelenggaraan Cerdas Cermat mendatang serta akan mengawasi langsung pelaksanaan lomba. Dalam kasus Kalimantan Barat, kami mengucapkan terima kasih dan kami semuanya memahami ada kekurangan, ada keterbatasan, ada kehilafan dalam penyelenggaraan itu. Karena itu tadi pimpinan setelah mendengarkan itu mengambil keputusan beberapa hal. 1. Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya. Yang kedua, juri yang akan menjurai dalam lomba Cerdas Cermat tersebut adalah juri independen. Yang ketiga, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengawasi langsung jalannya lomba tersebut dari awal sampai akhir. Di lain pihak, Ketua Komisi 2 DPR RI sekaligus anggota MPR RI fraksi Partai Nasdem, Rifki Nizami Karsayuda, mengundang para siswa SMA Negeri 1 Pontianak yang ikut lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI dan yang merupakan alumni SMA Negeri 1 Pontianak meminta Sekretariat Jenderal MPR RI meminta maaf dan menganulir hasil lomba Cerdas Cermat kemarin. Menurutnya, Dewan Juri telah membuat kekeliruan dalam memberi penilaian. SMA Negeri 1 Pontianak, hope you get your glory forever. Di kesempatan berbeda, para siswa SMA Negeri 1 Pontianak, peserta lomba Cerdas Cermat MPR RI, juga bertemu Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming. Dalam pertemuan selama hampir 1 jam itu, Wapres Gibran meminta para siswa ini terus belajar dan mengejar prestasi. Wapres pun mengingatkan sebagai Gen Z atau Gen Z agar mereka tidak mudah terpengaruh isu-isu yang beredar di media sosial. Salah satu siswa peserta lomba Cerdas Cermat ini juga mengungkap Wapres memberi tips-tips tentang public speaking dan debat di depan publik. Tadi di dalam kami diberi motivasi sama Pak Wapres untuk terus belajar dan berprestasi dan kita tetap tidak termakan atas isu-isu yang sedang beredar, karena saat ini kan mengenai kita sebagai Gen Z remaja itu pasti tidak lepas dari digitalisasi seperti itu. Tadi motivasi nggak dari Mas Wapres tadi dalam pembicaraan? Hampir 1 jam ya kalau nggak salah. Tadi kami diberi motivasi dan tips and trick juga bagaimana caranya nanti untuk berpublic speaking ataupun untuk berdebat di muka umum seperti itu. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya.
Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan Ketua Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 1 Pontianak, Windy Prihastari, mengapresiasi langkah siswa yang berani menyampaikan pendapat keberatannya ketika mengikuti Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI. Windy berharap pelaksanaan perlombaan bisa dievaluasi dan kualitasnya semakin ditingkatkan. Kepala BPSDM Kalimantan Barat ini juga memberi perhatian khusus kepada mental siswa yang sedang mengikuti pertandingan. Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Ke adik-adik maupun melalui kepala sekolahnya bahwa apresiasi saya terhadap mereka yang berani untuk menyampaikan pendapat. Nah itu ketika mereka tidak mempunyai mental yang kuat, tentunya mereka tidak akan berani memberikan pendapat seperti yang kita tonton. Dalam keadaan tekanan ya, kita melihat di suatu situasi, kondisi dalam penuh tekanan dengan suasana mereka berlomba aja itu sebenarnya itu sudah bisa menjatuhkan mental mereka, ditambah lagi disalahkan ternyata benar. Saudara, seorang anggota DPRD Jember, Jawa Timur, terekam kamera diduga bermain game dan merokok saat rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan Jember. Ada menjadi 7,4 yang sama kaitannya dengan angka. Ini adalah rekaman video amatir yang memperlihatkan Ahmad Syahri As-Sidiki, anggota Komisi D DPRD Jember, Jawa Timur, diduga sedang bermain game sambil merokok saat rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan Jember. Ketua DPRD Jember memastikan akan memberikan teguran dan sanksi terhadap yang bersangkutan. Tegur yang bersangkutan karena tidak menerapkan sistem-sistem kedisiplinan maupun attitude serta beretika ketika di ruang rapat. Kemudian yang kedua, tentu prosesnya nanti akan kita proses di BK, dikaji seperti apa, kemudian secara kelembagaan mungkin akan ada sanksi administratif beliau ataupun sanksi disiplin lainnya, termasuk kami dari fraksi Partai Gerindra akan memproses anggota tersebut. Kebetulan beliau adalah anggota baru di fraksi kami, otomatis belum pernah mengikuti pendidikan kaderisasi di Hambalang. Nah, tentu nanti akan kami laporkan. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jember, Aris Hartanto, menilai tindakan anggota DPRD Jember merokok dan bermain game saat rapat merupakan pelanggaran etika dan tidak menghormati amanah yang diberikan rakyat. Karena itu, pantas mendapat sanksi administrasi hingga internal partai. Tanpa ada sanksi, justru akan mencoreng nama DPRD maupun partainya. Ulah anggota DPRD Jember juga menuai protes keras dari kalangan mahasiswa yang menganggap hal tersebut tidak pantas dilakukan wakil rakyat saat rapat dengar pendapat mengenai nasib rakyat. Untuk menunjukkan tanggung jawab DPRD atas kelalaian yang telah terjadi. Yang kedua, untuk memulihkan citra atau nama baik lembaga dewan dan partai. Yang ketiga, komitmen dan konsistensi penegakan aturan. Nggak etis banget. Satu, attitude-nya berarti kurang. Terus kedua, di situ kan lagi edukasinya kan soal kesehatan nih. Di sana kan edukasi soal kesehatan tapi orangnya merokok, apalagi sambil nge-game. Berarti orangnya udah nggak dengerin, terus masih ngerokok juga. Itu benar-benar nggak etis ya Pak menurut saya. Pemimpin kelompok Hizbullah telah menyerukan kepada pemerintahan Lebanon untuk menarik diri dari pembicaraan langsung dengan Israel. Kami punya diskusinya sebentar lagi, tetap di Sapa Indonesia Malam.
Terima kasih Anda masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Serangan yang terus digencarkan Israel ke wilayah Lebanon Selatan direspons Hizbullah dengan serangan balik yang menyasar pangkalan militer Israel. Serangan bertubi-tubi juga dilancarkan Hizbullah ke tentara Israel yang tersebar di sejumlah titik di wilayah Lebanon Selatan. Perlawanan ini diklaim Hizbullah sebagai bentuk pembelaan karena Israel disebut telah melampaui batas dalam kejahatannya. Kalau kita lihat saudara, Almanar TV juga menunjukkan video berupa serangan Hizbullah yang menargetkan kendaraan militer berjenis Humvee milik Israel. Serangan menggunakan drone ini dilakukan di kota Bayyadah, Lebanon Selatan 9 Mei lalu. Di sisi lain, media militer Hizbullah merilis rekaman video yang mengonfirmasi serangkaian operasi pesawat nirawak terhadap posisi militer Israel di wilayah Khalat Al-Raj di Deir Surian, Lebanon Selatan. Serangan gencar difokuskan pada bulldozer militer D9 dan kendaraan berlapis baja Namer milik tentara Israel. Sementara itu, militer Israel selama 1 pekan terakhir telah melaksanakan pembersihan infrastruktur Hizbullah di wilayah Litani, Lebanon Selatan. Dari video yang dirilis IDF menunjukkan penemuan kompleks yang digunakan Hizbullah sebagai rute terowongan bawah tanah yang berisi sejumlah senjata dan fasilitas penyimpanan senjata hingga peluncur rudal. Selain membongkar terowongan penyimpanan senjata, IDF juga merilis pasukan militer Israel yang melakukan penyerangan hingga melumpuhkan puluhan anggota Hizbullah dalam pertempuran jarak dekat. Serangan darat ini juga didukung dengan serangan udara yang terus-menerus dilancarkan, meskipun Israel dan Lebanon masih dalam masa gencatan senjata. Sementara itu, pasukan pertahanan Israel IDF berhasil menggagalkan serangan dan melumpuhkan pasukan Hizbullah di Lebanon Selatan. Insiden terjadi saat tentara Hizbullah mencoba memindahkan peluncur roket menggunakan sebuah truk. Awalnya, pasukan Hizbullah menembakkan rudal ke arah pasukan darat IDF yang sedang beroperasi di wilayah Lebanon Selatan. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sampai Indonesia Malam kembali hadir dengan informasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Hal itu disampaikan Trump sebelum melakukan perjalanan menuju Tiongkok untuk melakukan pertemuan. Trump menyebut jika Iran memiliki senjata nuklir, maka bukan hanya Amerika yang mengalami kesulitan, melainkan seluruh dunia akan mengalami kerugian yang besar. Trump juga meyakini jika perang antara Amerika dan Iran berakhir, kondisi ekonomi global khususnya harga minyak dunia akan mengalami penurunan yang sangat drastis. The most important thing by far is Iran cannot have a nuclear weapon. America can understand, and they just had a poll, like 85%, which is surprising. It's only that they understand that Iran cannot have a nuclear weapon. If Iran has a nuclear weapon, the whole world would be in trouble because they happen to be crazy. They're not going to have a nuclear weapon. Sementara itu, Iran mengancam akan terus memperkaya uranium mereka
hingga tembus 90% atau level minimal senjata nuklir. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ibrahim Rezai, melalui akun Twitter miliknya atau X miliknya. Ia mengatakan salah satu opsi Iran jika terjadi serangan lain adalah pengayaan uranium hingga 90%. Kami akan meninjaunya di parlemen. Cuitan ini merupakan ancaman Iran di tengah tekanan Amerika Serikat yang terus-menerus datang. Lalu sebesar apa ancaman Iran akan terjadi dengan kepemilikan uranium saat ini? Dan apa saja efek destruktifnya jika ancaman Iran benar dilakukan? Untuk membahasnya, kita sudah bergabung dengan dua narasumber, ada Tia Mariatul Kiptiah, selaku dosen HI-Binus University, dan juga Zaki Suud, Guru Besar Teknik Nuklir dari Institut Teknologi Bandung, ITB. Selamat malam Pak Zaki, Mbak Tia. Selamat malam, Mbak Friska. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Zaki dulu. Kalau Iran tadi menyebut akan memperkaya uraniumnya hingga tingkat kemurnian 90% sebagai ambang minimal dikonversi menjadi hulu ledak nuklir yang fungsional. Dengan kondisi saat ini kan ada 60% ya Pak Zaki ya yang sudah diproduksi oleh Iran. Sebenarnya dari 60% ke 90% itu breakout time-nya sebagai gambaran sederhananya berapa lama jika itu terjadi Pak Zaki? Ya, ini mungkin tergantung kepada kondisi instalasi yang ada di Iran ya. Tapi kondisi paling cepat mungkin prediksi dari pakar dari MIT mengatakan itu bisa dalam beberapa bulan saja gitu. Hanya beberapa bulan saja itu waktu yang minimal ya untuk mengkonversi itu menjadi senjata nuklir. Dengan asumsi peralatan yang selama ini mereka miliki itu masih berfungsi dengan baik begitu. Sebenarnya seberapa besar sih Pak kalau kita bisa membaca ancaman ini dilakukan oleh Iran? Apakah memang Iran punya kapasitas itu sejauh ini Pak Zaki? Kalau untuk memperkaya, saya rasa ya, karena dia kan selama ini punya banyak sekali sistem pengayaan. Cuman kan beberapa mungkin sudah dibom oleh Amerika. Nah, seberapa jauh itu yang akan menjadi penentu ya. Apalagi Mbak Tia, kita tahu kan Iran bahkan sejak tahun lalu itu sudah mempertimbangkan untuk keluar dari perjanjian non-proliferasi senjata nuklir atau Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT). Apakah artinya dengan gertakan yang disampaikan Iran ini kemungkinan besar bisa dilakukan dalam waktu dekat? Ya, Iran keluar dari NPT kan ada sebabnya, Mbak. Jadi dia memang melakukan decision itu atau keputusan tersebut memang reasonnya karena mengalami tekanan yang terus-menerus. Belum lagi sanksi ekonomi Amerika Serikat itu juga turut memperparah kondisi perekonomian Iran. Jadi mau tidak mau dia harus melakukan beberapa strategi. Salah satunya adalah gertakan-gertakan tadi. Misalnya ada keinginan untuk keluar dari NPT, kemudian dia juga sekarang melakukan gertakan baru ya, dia akan terus memperkaya uraniumnya dengan harapan bahwa Amerika Serikat berhenti mempressure atau menekan Iran karena secara international law, secara IAEA atau International Atom Agency, Iran tidak terbukti dalam proses membuat senjata nuklir. Jadi kita memang di sini harus membedakan antara dia membuat nuklir untuk energi, untuk prosperity, untuk damai, untuk kesejahteraan masyarakatnya dengan membuat senjata nuklir. Saya tidak yakin gertakan tersebut akan direalisasikan sebagaimana yang dikatakan oleh Galibaf. Jadi Galibaf itu mengatakan tersebut karena tidak selesai-selesai. Ya. Ada saja apa yang dilakukan oleh Trump ini yang membuat round 3 ini juga tidak juga terrealisasi. Sementara kondisi ekonomi Iran juga terus memburuk, Mbak Friska. Jadi dia harus melakukan strategi-strategi tekanan balik sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat. Ada double ada pengawasan Hormuz begitu ya. Kemudian ada penyerangan terhadap kapal Iran, kemudian melakukan penolakan atau rejection terhadap proposal 14 poin Iran, itu kan pressure. Maka Iran harus menjawabnya dengan pressure lagi, yaitu apa? Ya udah,
kita terus adakan pengayaan uranium yang lebih besar lagi sampai mendekati minimal senjata nuklir. Tapi saya tidak yakin, karena saya tahu betul tentang ideologi Iran, tentang sistem politik Iran, itu tidak mungkin dilakukan. Dan saya pikir ini hanya gertakan, tapi gertakan ini juga tidak bisa dianggap sepele. Orang bisa melakukan apapun ketika sudah dalam kondisi terpojok, Mbak Friska. Nah, apalagi dengan kondisinya pressure ini terus dilakukan ya Mbak Tia. Kita tahu kan dari beberapa round perundingan itu yang jadi ganjalan pasti soal uranium. Begitu ya Mbak Tia ya. Jadi ini adalah satu-satunya jalan bagi Iran, ya mereka ingin keluar dari pressure ini. Bisa dibaca demikian ya Mbak Tia? Iya, dia ingin menghentikan pressure Amerika Serikat ini. Karena kan Amerika Serikat ini mempressure tidak sendirian. Dia juga ada bisikan dari eksternal. Eksternal itu adalah Israel. Ini adalah pola ketakutan Israel yang sangat amat takut dengan pengayaan uranium Iran sampai membuat senjata nuklir. Kalau Iran sampai punya, itu bahaya sekali. Berarti Iran di kawasan paling kuat. Tidak ada yang punya selain Israel dan Iran kalau begitu, ya kan? Ya. Sekarang kan hanya Israel yang punya. Kalau misalnya Iran juga memiliki senjata nuklir dan hanya Iran yang mempunyai kapabilitas untuk membuat senjata nuklir, itu yang dikhawatirkan oleh Israel. Maka persoalan poin proposal itu berputar terus saja di situ. Uranium front. Apakah uranium front itu merupakan kepentingan nasionalnya Amerika? Bukan. Itu kepentingan nasionalnya Israel. Bagaimana Iran dihilangkan frontnya di kawasan Timur Tengah, salah satunya Hezbollah yang tadi dipublikasikan di Kompas TV. Yang kedua adalah uranium. Ini bahaya sekali untuk Israel begitu. Maka apapun yang terjadi, dua poin itu harus di-reject, dan Iran ketika di-reject marah. Caranya yaitu adalah melakukan pressure balik dengan menyebutkan kalau begitu kami di sini Iran itu akan terus memperkaya uranium. Nah, berharap gertakan tersebut itu akan mengubah segala macam ancaman Trump, pressure dari Trump, kemudian berharap kembali ke perundingan karena Iran sebetulnya ingin berunding. Ingin sekali berunding karena ekonomi mereka juga sudah tidak baik, Mbak Friska. Memang harus diselesaikan ini begitu. Nah, bagaimana kita membacanya? Tadi kan kita membahas bahwa yang selalu dituding adalah Iran bukan memperkaya uranium, mengayakan uranium untuk prosperity, untuk kesejahteraannya, untuk energi, tapi untuk senjata nuklir. Pak Zaki, bagaimana sih kita bisa membaca kemampuan Iran sekarang? Apakah Iran punya kapabilitas untuk mengembangkan ini sebagai senjata nuklir, atau sebaliknya, pengayaan uranium yang dilakukan Iran sampai saat ini adalah untuk energi, untuk kesejahteraan, untuk kepentingan nasionalnya Iran? Ya, sebetulnya proses pengayaan uranium untuk energi dan untuk senjata nuklir hampir sama saja. Kalau masalahnya kalau untuk energi itu biasanya pengayaan untuk reaktor yang lazim dipakai di dunia itu paling sampai orde 5%. 5% pengayaan itu yang lazim digunakan. Kadang hanya 3,5 sampai 4% untuk reaktor yang paling banyak dipakai di dunia. Batasan internasional menyatakan maksimum itu 20%. Itu ada regulasi, orang boleh menggunakan reaktor, boleh menggunakan uranium diperkaya sampai 20%. Nah, jadi menggunakan reaktor nuklir dengan pengayaan di atas 20% itu sudah dilarang. Nah, ini Iran memperkaya sampai 60%. Nah, ini membuat beberapa negara melihat, nah itu kalau untuk alasan penggunaan energi nuklir itu menjadi dianggap kurang masuk akal ya. Karena tidak ada reaktor komersial yang menggunakan sampai di atas 20% gitu. Bahkan reaktor untuk yang thermal yang selama ini ada dan yang sudah beroperasi di Iran itu cukup 3%, 4% saja udah cukup. Apakah ada negara pembanding lainnya Pak Zaki yang memang memperkaya uranium ini untuk hanya kepentingan energi saja, terbatas kepentingan energi saja? Ya, negara-negara maju ya seperti Perancis. Kalau Perancis kan memang dia negara nuklir juga gitu ya. Masalahnya begini, pengayaan uranium dan pemrosesan uranium menjadi dari bahan bakar bekas diambil plutoniumnya itu memang sangat sensitif. Bukan hanya Iran. Waktu yang lalu Korea Selatan setelah melihat Korea Utara itu memperkaya uranium untuk bikin bom, beberapa ahli di Korea Selatan itu mencoba memperkaya dan sampai pada level mendekati untuk bikin bom. Tapi itu kemudian ketahuan dan mereka diberi hukuman juga oleh IAEA. Jadi itu memang teknologi yang sensitif, bukan hanya Iran, siapapun, termasuk Indonesia.
kalau kita mencoba memperkaya, meskipun hanya untuk reaktor nuklir hanya 3%, itu tetap saja kita akan dicurigai dan ada kemungkinan akan menghadapi masalah yang sama juga dengan yang dihadapi Iran. Gitu. Jadi memang ini teknologi yang sensitif sekali ya? Sensitif, ya. Jadi khususnya untuk negara dunia ketiga, 2 teknologi yang sangat sensitif, pengayaan uranium sama pemrosesan ulang bahan bakar nuklir. Makanya kalau kita para pakar nuklir di Indonesia itu memang tidak merekomendasikan kita masuk ke ranah itu gitu ya. Karena itu akan bikin masalah tersendiri gitu. Iya, dan kalau kita bandingkan ya Mbak Tia, justru negara yang leluasa untuk pengayaan uranium atau bahkan punya senjata nuklir adalah Amerika Serikat, juga Israel. Iya, P5+1 itu punya semua. Dari perspektif HI itu negara-negara P5+1 punya semua, Rusia, Amerika, Israel juga gitu ya. Kemudian Cina juga punya. Jadi memang sebetulnya kalau dari sisi international law, boleh orang itu memiliki energi nuklir. Nah, yang tidak dibolehkan itu adalah senjata nuklir. Tapi mereka punya yang tadi saya sebutkan negara-negara besar itu. Nah, bagaimana mencegah negara-negara lain untuk tidak memiliki senjata nuklir? Ada yang disebut dengan International Atom Agency. Itu non-state actor atau international organization yang mengawasi semua negara untuk tidak mengarah ke arah sana. Begitu. Nah, kenapa negara-negara yang P5+1 itu boleh, bahkan mereka punya veto juga begitu ya, bisa mereject seperti Amerika belum lama mereject semua ceasefire Palestina. Jadi terjadi genocide karena di reject terus, di veto lagi begitu ya. Ceasefire itu di reject lagi. Memang ketimpangan. Ini dunia sistemnya masih unipolar, artinya kekuasaan ada di satu negara, yaitu Amerika Serikat, yang lain harus tunduk. Nah, yang tunduk itulah diawasi oleh international organization, yaitu IAEA, International Atom Agency nuklir. Mereka terlibat dalam NPT. NPT itu poin-poinnya adalah semua negara yang terlibat dalam program nuklir, dalam pengayaan uranium itu tidak boleh melebihi ambang batas, itu 1. 2, untuk perdamaian, untuk prosperity rakyat, dan tidak menuju ke arah senjata nuklir. Iran tanda tangan begitu ya, semua negara-negara tanda tangan, tapi mereka suka-suka lah ya negara-negara besar itu. Nah, ini yang disebut dengan unfair itu atau ketimpangan itu tadi yang saya sebutkan sebagai unipolar begitu ya. Dan seharusnya ketika itu sudah diinvestigasi oleh IAEA dan Iran tidak terbukti membuat senjata nuklir, selesai sebetulnya. Masalahnya ternyata mungkin ada proses intelligence information ya yang sampai kepada Israel sehingga mengetahui Iran sudah melebihi ambang batas. Pengayaan uraniumnya itu melebihi ambang batas untuk perdamaian. Maka terjadi serangan yang kemarin kita saksikan bersama, Mbak Friska. Dan inilah yang mempertajam awalnya ada perang ini karena Amerika Serikat menganggap Iran adalah ancaman kalau nggak diserang lebih dulu, begitu kan? Jadi lebih ke asumsi, perkiraan atau informasi intelijen yang disebutkan. Nah, tapi negara-negara P5+1 ini kan sejak tengah-tengah perang terjadi mencoba untuk menjembatani. Salah satunya misalnya Rusia, ya udah dititipkan di uraniumnya di Rusia salah satunya, tapi tampaknya dengan sikap Amerika Serikat sampai sekarang belum ada kesepakatan untuk itu ya. Ya, mereka cari aman, Rusia cari aman, Cina cari aman, dalam hal ini mereka lebih mementingkan kepentingan nasionalnya masing-masing. Tapi mereka juga tidak ingin kehilangan Iran, karena Iran di Timur Tengah menjadi kepentingan nasionalnya Cina juga dan Rusia. Coba bayangkan Mbak Friska, kalau Iran tidak ada di Timur Tengah, apa yang terjadi dengan Cina dan Rusia? Ini bukan membela Iran, bukan dua negara ini membela Iran, bukan. Ini bicara mengenai kepentingan nasionalnya Rusia dan Cina. Jadi Iran itu masuk ke dalam kepentingan mereka. Kalau misalnya Iran tidak ada, itu bahaya juga untuk Rusia dan Cina. Bagaimana terjadi balance di Timur Tengah kalau tidak ada Iran? Jadi Iran ini adalah mendukung juga ekonomi mereka, mendukung juga kepentingan mereka di Timur Tengah. Artinya kalau Iran tidak ada, yang mendominasi kawasan ini Amerika dan Israel dong. Nah, itu berbahaya untuk mereka. Maka istilahnya di HI ada yang disebut dengan teori balance of power. Bagaimana keseimbangan itu harus tetap dijaga. Dan Iran merupakan penyeimbang di Timur Tengah. Karena selama ini kan Gulf countries, negara-negara teluk sudah menjadi aliansi Amerika Serikat. Siapa yang tidak ikut
Amerika di Teluk, semuanya ikut kecuali Iran dan Rusia dan Cina harus mempertahankan Iran tetap eksis kalau mereka juga ingin eksis begitu. Bukan maksud tergantung eksistensi dua negara ini tergantung dari Iran, bukan. Ya. Tapi Iran masuk ke dalam kepentingan nasionalnya Rusia dan Cina. Demikian Mbak Priska. Nah, inilah yang dikhawatirkan sejak tadi kita bicara bagaimana Amerika Serikat sangat tidak setuju Iran punya nuklir ya, apalagi mengembangkan senjata nuklir. Sebenarnya kalau dari sisi lainnya Pak Zaki, aturan pengembangan nuklir di tiap negara seperti apa sih? Tadi kan ya 20%, di atas 20% pasti menimbulkan kecurigaan. Tapi sebenarnya siapa yang bisa mengawasi soal ini, soal pengembangan nuklir, soal pengawasannya di setiap negara Pak Zaki? Sebetulnya tadi Bu Tia sudah menyebutkan ya, Badan Tenaga Atom Internasional itu selalu melakukan inspeksi ke semua negara. Bahkan meskipun seperti Indonesia tidak punya pengayaan uranium, tidak punya pemrosesan bakar nuklir, kita mengoperasikan reaktor nuklir. Itu setiap tahun ada inspeksi dan mereka memeriksa itu bahan bakar uraniumnya berapa gram. Even 0, berapa gram bergeser itu jadi masalah. Ya. Dan Badan Energi Atom Internasional ini apalagi sudah sejak tahun 57 ya Pak Zaki ya di Vienna, di Wina. Nah sebenarnya sejauh ini siapa sih yang punya dari Badan Atom Internasional ini, memang apa sih yang jadi kekhawatiran kalau negara berkembang, negara dunia ketiga ini punya nuklir di luar P5+1 tadi Pak Zaki dalam perkembangannya? Mungkin barangkali bisa saya berikan gambaran begini. Senjata nuklir itu kekuatannya luar biasa. Yang dipakai di Hiroshima itu termasuk senjata nuklir yang generasi awal. Itu ukuran generasi sekarang itu bahan bakarnya itu cukup 0,5 liter. Daya ledaknya setara 20.000 ton TNT. Jadi kalau itu diledakkan, itu radius kira-kira 10-15 kilo itu rata dengan tanah. Jadi satu kota besar itu habis gitu ya. Nah sekarang dunia ini sudah lebih dari 40.000 kepala nuklir yang daya ledaknya jauh lebih besar dari itu. Dan pertanyaannya, mengapa dengan senjata nuklir sebanyak itu dan sejak Perang Dunia Kedua itu sudah 70 tahun lebih, tapi tidak ada senjata nuklir lain yang meledak? Permasalahannya adalah Amerika dan Rusia dan negara yang lain itu memahami itu namanya jaminan hancur bersama. Jadi kalau Amerika atau Rusia memulai senjata nuklir menyerang, siapapun yang memulai itu tidak menjamin mereka akan menang. Jadi siapapun yang mulai semua akan hancur, bahkan dunia akan hancur. Sekali senjata nuklir itu diledakkan dan memicu perang nuklir, itu praktis dunia akan hancur. Nah, itulah yang sebetulnya agak dikhawatirkan oleh banyak tokoh di dunia. Bisa dibayangkan kalau senjata nuklir itu dimiliki oleh non-state actor atau negara tapi yang ya bisa dibilang misalnya negara koboi gitu ya. Coba kan gitu ya. Ini tentu dikhawatirkan itu akan bisa memicu domino perang nuklir global dan itu akan berdampak kehancuran dunia. Nah, seperti tadi, kenapa Rusia atau Amerika nggak ada yang menyerang nuklir? Karena mereka tahu, mereka menyerang duluan pun akan sama hancurnya gitu. Nah, itu yang menyebabkan mengapa peledakan senjata nuklir itu tidak terjadi lagi setelah Perang Dunia Kedua. Karena mereka tahu konsekuensinya. Siapapun meledakkan dulu, menyerang dulu, itu tidak menjamin akan menang. Nah, tentu kalau misalnya sekelas Amerika atau Rusia mau menyerang, tentu mereka berpikir betul. Itu artinya menyerang itu juga berarti menghancurkan negaranya sendiri. Nah, yang dikhawatirkan kalau misalnya negara-negara kecil gitu ya, yang pemimpinnya diktator, kemudian tanpa berpikir panjang punya senjata nuklir, itu bisa menjadi pemicu awal yang kemudian memicu perang nuklir global gitu ya. Nah, itu barangkali alasannya ya, terlepas alasan itu tepat atau tidak, tapi itu yang menjadi alasan selama ini mengapa orang sangat ketat mengawasi penyebaran senjata nuklir itu. Ya, itulah kenapa jangan sampai ada negara yang menyerang duluan atau menyalahgunakan pengayaan uranium dalam hal nuklir. Nah, tapi dalam perkembangannya saat ini, Mbak Tia, siapa yang bisa jadi jembatan sebenarnya agar
bicara soal perundingan tidak bolak-balik deadlock dalam soal uranium, pengayaan uranium. Lalu juga apakah pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok meskipun memang itu heavy-nya lebih ke ekonomi, tapi bisa jadi pintu masuk setidaknya agar tidak ada bottleneck dalam proses perundingan ini. Kita akan bahas usai di Sapa Indonesia Malam saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama Sapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan lagi diskusinya ke Mbak Tia. Apakah perundingan yang saat ini berlangsung antara AS dan Tiongkok meskipun lebih heavy, lebih berat ke ekonomi, tapi setidaknya bisa jadi pintu masuk? Karena kan masih jadi bottleneck soal pembahasan pengayaan uranium ini. Ya, harapan kita tinggal Cina, Mbak Friska. Karena kan sudah 2 kali perundingan dan itu failed ya. Iran datang tapi tidak ikut, malah pulang. Amerika datang, kondisi di Islamabad sudah kosong. Kemudian mereka mencoba melakukan ulang plan untuk perundingan, gagal kembali. Yang ada adalah saling menyerang, saling pressure satu sama lain. Dan ketika Arachi melakukan kunjungan ke Cina, sebetulnya disitulah kita ada harapan bahwa akan terjadi round 3, perundingan round 3. Dan ditambah lagi ternyata Xi juga menginvite atau mengundang Trump untuk berdiskusi bersama. Walaupun poin-poin nanti di meeting itu tidak melulu tentang Iran, Mbak Friska. Ada juga beberapa perundingan yang berkaitan dengan misalnya kerjasama ekonomi Cina dengan Amerika Serikat, ekspor Cina ke Amerika Serikat. Karena secara barang atau retail yang diekspor dari Cina ke Amerika itu cukup tinggi. Belum lagi tarif kan, belum lama mereka juga ada clash antara Amerika dengan Cina mengenai tarif. Itu juga akan masuk saya pikir ke dalam perundingan. Kemudian akan juga dibahas mengenai perusahaan-perusahaan Cina yang membeli minyak dari Iran, itu bagaimana solusinya, dan perundingan Iran dan Amerika Serikat itu hanya menjadi salah satu poin. Tapi mudah-mudahan Mbak Friska, salah satu poin tersebut mengarah kepada perdamaian. Kita semua bersama, para akademisi, para profesor, scholars, analis yang fokus dengan masalah nuklir, masalah perdamaian, masalah Timur Tengah, itu mempush atau mendorong untuk menuju ke perdamaian. Karena apa? Bahaya kalau terus konflik, efeknya adalah kepada energi security atau keamanan energi kita ya. Bagaimana kondisinya naik terus, terdampak juga ke rupiah, terdampak juga kepada ekonomi dalam negeri kita, dan kita harus bersama-sama, media juga mempush untuk menciptakan perdamaian. Mereka harus segera kembali ke perundingan, dan mudah-mudahan Xi Jinping itu bisa melakukan komunikasi yang baik dengan Trump sehingga Trump tidak seenaknya lagi begitu ya. Ada poin-poin yang bisa disepakati begitu oleh Trump, kemudian mereka bersedia kembali ke perundingan. Demikian Mbak Presiden. Ya, ini yang diharapkan karena selalu gagal perundingan sampai hari ini sudah 2 bulan lebih, dan selalu yang jadi kendala adalah nuklir soal pengayaan uranium. Nah, saya kembali soal uranium ini, saya ke Pak Zaki. Sebenarnya bagaimana kita membaca kekuatan Iran dari sisi fasilitas di Natanz atau di Fordow? Kemampuan mereka seperti apa sih Pak dengan fasilitas di Natanz dan Fordow yang dimiliki Iran? Ya, simpel saja Mbak. Kalau mereka sudah bisa memperkaya uranium sampai 60% sebanyak 400 kilo, itu kan pakar mengatakan kalau itu diteruskan sampai 93%, itu bisa jadi kira-kira 10-12 bom atom gitu ya. Jadi itu memang kemampuan, ya tidak banyak negara yang mempunyai kemampuan seperti itu. Artinya memang itu kemampuan memperkayanya udah luar biasa, bisa sampai level itu ya. Karena kalau orang memperkaya mungkin hanya 3% untuk reaktor gitu, mungkin itu lebih mudah. Tapi kalau udah sampai 60% itu sudah sangat tinggi ya. Bahkan mungkin itu pun sudah bisa dipakai untuk bikin bom atom kelas rendah gitu. Ya, kalau sebenarnya dari sisi sains Pak, sebenarnya untuk jejak pengolahan uranium jadi senjata nuklir ini apakah bisa disembunyikan sepenuhnya dari pantauan satelit ataupun sensor dari IAEA, atau pasti bisa ada cara mendeteksinya secara teknis? Ya, secara teoritis banyak teknik untuk mendeteksi. Tapi kalau dia ditaruh di dalam tanah sekian ratus meter ya nggak akan bisa. Tetap sulit juga terdeteksi ya Pak ya? Iya.
Itulah kenapa makanya selalu dari negara-negara ya terutama Amerika Serikat mengkhawatirkan ini begitu bahwa Iran akan mengembangkan punya fasilitas nuklir yang tidak terdeteksi. Sebenarnya tekanan maksimum itu tidak hanya untuk Iran ya Mbak Tia. Siapa juga yang bisa menekan atau ngerem lah Amerika Serikat dan Israel agar perdebatan soal nuklir ini tidak dijadikan alasan untuk memperpanjang perang dengan alasan apapun. Padahal tujuannya adalah Hormuz. Ya, sebetulnya begini Mbak Priska, kalau dari perspektif HI ya, kalau negara yang sudah masuk NPT harusnya itu sudah selesai karena mereka menandatangani agreement di mana mereka tidak melakukan energi nuklirnya selain di luar damai, selain di luar tujuan damai atau sampai membuat hulu ledak nuklir. Nah di NPT itu kan jelas gitu ya, non proliferasi treaty. Negara-negara yang sudah menandatangani itu harusnya sudah aman harusnya ya. Kita juga termasuk begitu, kita ada batan ya tapi terus itu diawasi begitu ya. Kemudian yang kedua adalah IAEA itu tadi, International Atomic Agency, itu juga terus-terusan mengawasi dan ketika melakukan investigasi dengan Iran tidak ada indikasi ke arah pembuatan senjata nuklir. Makanya pada masa Barack Obama itu mereka sepakat Amerika dengan Iran melakukan satu perjanjian yang disebut dengan JCPOA. Isi perjanjian itu adalah Iran akan taat, akan patuh, akan welcome terhadap investigasi IAEA, kemudian tidak akan membuat senjata nuklir, pengayaan uranium adalah full untuk tujuan damai dan prosperity rakyat begitu ya. Karena memang sanksi Amerika Serikat tetap berjalan kan. Jadi memang pada masa Obama ini kenapa Amerika welcome? Karena memang terbukti tidak membuat senjata nuklir, melakukan pengayaan uranium iya, tapi untuk prosperity. Nah, kenapa sampai di ambang batas melebihi bahkan ya untuk damai? Karena tekanan tinggi dari Israel itu tadi. Jadi di kawasan itu kan mereka berhadapan Israel dengan Iran ini. Jadi kalau misalnya istilahnya apa ya Mbak untuk menakut-nakuti itu, jadi supaya kondisi keamanan negara Iran itu tetap terjaga begitu karena kan Israel ini melihat Iran itu adalah sandungan untuk seperti dia begitu. Iran melihat Israel itu adalah ancaman juga untuk negaranya sehingga terus melakukan pengayaan uranium begitu. Tapi itu tadi saya tidak yakin Iran akan sampai kepada membuat hulu ledak. Tidak yakin karena saya persis tahu ideologi Syiah itu kalau taatnya itu seperti apa. Makanya rezim susah ditumbangkan ya. Karena buat mereka seorang ayatollah itu memang harus betul-betul ditaati termasuk juga syariat-syariat di dalamnya. Beda dengan kita, dengan Sunni ya insya Allahnya itu berbeda dengan ideologinya mereka begitu. Maka saya sampai hari ini tidak yakin kalau sampai membuat senjata nuklir karena mereka taatnya itu tadi Mbak. Jadi mematuhi pasti apa perjanjian yang ditandatangani begitu ya dan diperintahkan oleh pemimpin tertingginya ya. Iya. Kita akan sama-sama tentu yang diharapkan tidak sampai berkembang dan tidak terus-terusan deadlock soal ini karena bagaimanapun juga yang jadi ikut merasakan rugi adalah semakin banyak lagi tidak hanya di kawasan tapi juga negara-negara termasuk kita yang terimplikasi secara ekonomi. Tapi yang jelas ini harus segera dituntaskan. Kita dorong terus untuk ke sana untuk perdamaian di perang Iran antara Iran dan juga Amerika Serikat ini. Terima kasih untuk perspektifnya malam hari ini Mbak Tia Mariatul Kiptiah selaku dosen HI Binus University, juga Pak Zaki Suud, guru besar teknik nuklir dari Institut Teknologi Bandung. Terima kasih, selamat malam. Sama-sama Mbak Priska. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Juri cerdas cermat 4 pilar yang diselenggarakan MPR menuai sorotan karena menyalahkan jawaban yang benar. Namun sikap tenang siswa yang memprotes ketidakadilan juri mendapatkan apresiasi. Sesaat lagi. Juri, izin. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Sama. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5.
lomba cerdas cermat yang tak cermat. Hal itu mungkin tepat untuk menggambarkan insiden lomba cerdas cermat 4 pilar yang diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Pontianak, Kalimantan Barat. Polemik yang timbul bahkan membuat Majelis Permusyawaratan Rakyat langsung meminta maaf kepada publik. Selain meminta maaf, dalam akun Instagram resmi MPR menyebut telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan tersebut. Lomba cerdas cermat yang mempertemukan 3 sekolah menengah atas di Kalbar itu jadi polemik karena juri memberikan nilai berbeda untuk 2 kelompok yang memberikan jawaban sama. Awalnya ketika muncul pertanyaan soal pertimbangan dari lembaga mana yang harus diperhatikan DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan, kelompok C dari SMA Negeri 1 Pontianak menjawab, pimpinan BPK dipilih DPR dengan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan Presiden. Namun jawaban ini disalahkan juri dan mendapat nilai -5. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. C2. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. -5 untuk grup C. Berbeda ketika regu B memberikan jawaban yang sama, justru dibenarkan juri dan mendapat nilai 10. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Protes sempat disampaikan kelompok C karena merasa memberikan jawaban yang sama. Namun protes ditolak juri. Bahkan salah seorang juri mempermasalahkan artikulasi saat menjawab. Selanjutnya. Izin. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik, mohon diterima. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga. Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas ya. Dewan Juri, kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan. Usai kontroversi merebak, 2 juri dalam lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI mendapat sorotan publik. 2 juri itu ialah Indri Wahyuni, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Sekretariatan Badan Sosialisasi MPR RI. Yang kedua ialah Diasta Sita Widyabudi, yang merupakan Kepala Biro Pengkajian Konstitusi Setjen MPR RI. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menegaskan evaluasi bakal dilakukan dalam kegiatan sosialisasi 4 pilar melalui lomba cerdas cermat, termasuk masalah teknis, untuk mencegah ada masalah komunikasi antara juri dan peserta. Beragam hal harus dilakukan evaluasi, termasuk juga penyelenggaraannya, kepanitiaannya, sound systemnya, termasuk juga informasi kepada para peserta tentang bagaimana menggunakan sound system yang ada, sehingga supaya tidak terjadi lagi kondisi di mana
apa yang disuarakan tidak terdengar dengan baik. Gitu. Sehingga menurut Anda ruang untuk sanggah itu tetap harus ada untuk menghindari miskomunikasi itu tadi, Pak? Sepakat, itu bagian dari yang perlu kita evaluasi agar nanti diberi ruang untuk sanggah, klarifikasi, untuk kemudian bisa melakukan koreksi atas ketidakakuratan yang dilakukan oleh juri. Anggota MPR yang juga Ketua Komisi 10 DPR, Hetifah Syaifudian, mendorong agar lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat digelar ulang agar berjalan adil. Hetifah menambahkan, peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi agar pelaksanaan lomba cerdas cermat dapat berlangsung lebih baik. Supaya ini berjalan adil, kami mendorong agar khusus kegiatan di Kalimantan Barat ini dilakukan lomba ataupun pertandingan ulang. Iya, saya juga pernah ya menjadi juri di giat serupa, memang tidak mudah. Dan tentunya kita berharap bukan hanya juri, dewan juri, tapi juga semua pihak betul-betul mempersiapkan lomba ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga tidak terjadi lagi kasus serupa. Dan tentu saja kejadian ini jika terulang lagi, kelalaian serupa terulang lagi, ini akan mempengaruhi reputasi dari MPR RI. Namun saya yakin ke depan akan lebih baik. Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listiarti menilai lomba cerdas cermat 4 pilar MPR ini bisa diulang kembali. Jika terbukti penilaian yang salah dari juri membuat peserta yang menjawab benar menjadi kalah. Dari yang menjadi juara pertama akan mewakili Provinsi Kalimantan Barat ini, apakah dia itu menang gara-gara tadi kekeliruan dari Dewan Juri? Kalau memang benar itu, kalaupun diulang, sebaiknya tidak semua regu, tetapi hanya 2 antara yang C ini, yang anaknya memprotes ya SMA Negeri 1 Pontianak kan, yang dinyatakan menang atau diuntungkan menang karena kesalahan Dewan Juri. Jadi menurut ini penting juga menguatkan mekanisme dari protes. Yang kedua, jika ada peserta yang dirugikan. Yang kedua, ya harusnya ini ada evaluasi juga dalam pemilihan Dewan Juri, apalagi pada level provinsi kan ini gitu. Itu sih ya. Baik. Namun sikap peserta yang menjadi korban ketidakadilan juri juga patut dipuji. Ketenangan, keberanian bersuara dan menyatakan pendapat dari Josepa Alexandra, siswa SMA Negeri 1 Pontianak itu diapresiasi berbagai pihak. Dan untuk anak-anak yang kemarin ikut lomba tetap semangat, dan ini apresiasi, mantap. Anak-anak ini berani. Nah, jadi untuk ke depan, jangan sampai ada lagi kejadian seperti ini. Evaluasilah untuk ke depan lebih baik, jangan sampai terjadi lagi kejadian seperti ini. Josepa Alexandra juga tak menyangka keberaniannya dalam bersuara saat lomba cerdas cermat yang menjadi polemik mendapat apresiasi publik. Saya dan tim sebenarnya tidak menyangka bahwa atensinya bisa sebesar ini, dan video yang tersebar juga booming. Jadi dari saya dan tim berterima kasih kepada masyarakat atas dukungan dan aspirasi positifnya kepada kami. Semoga hal ini dapat menjadi semangat dan motivasi kami untuk bisa berkembang dan maju lagi ke depannya. Meski kelompoknya tak menjadi juara dalam lomba cerdas cermat itu, namun Josepa Alexandra telah menunjukkan sikap sebagai calon penerus bangsa yang terdidik. Tetap mengikuti aturan, namun berani bersuara menghadapi ketidakadilan. Sesaat lagi saudara, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop periode 2019-2022. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam.
Saya Tifal Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim dituntut 18 tahun penjara dan denda sebesar 5,6 triliun rupiah dalam dugaan korupsi pengadaan laptop periode 2019 hingga 2022. Sidang tuntutan berlangsung di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Rabu sore. Nadiem didakwa melakukan korupsi pengadaan laptop Chromebook saat menjabat dan diduga menyebabkan kerugian negara 2,1 triliun rupiah. Selain itu, jaksa juga menuntut Nadiem membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah atau kurungan tambahan selama 9 tahun jika Nadiem tidak bisa membayar. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kuhp Pidana, Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kuhp Pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara. Usai sidang tuntutan, Nadiem Makarim membantah semua tuduhan jaksa. Ia juga bingung dengan nilai uang pengganti yang besarannya jauh melebihi harta kekayaannya. Selanjutnya Nadiem akan menyampaikan pleidoy atau nota pembelaan pada 2 Juni 2026. Saya dituntut oleh kejaksaan 28 tahun. Untuk kesalahan apa? Tidak ada kesalahan administrasi apapun, tidak ada unsur korupsi apapun dalam kasus saya dan seluruh masyarakat sudah mengetahui. Jadi saya bingung. Kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Penuntutan saya lebih besar daripada teroris? Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar. Jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar. Beranjak ke arena peradilan lain, Pengadilan Militer 208 Jakarta melanjutkan sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Sidang pagi tadi beragendakan pemeriksaan terhadap 4 terdakwa. Awalnya, pemeriksaan terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan terhadap Andri dengan status sebagai saksi tambahan. Namun kepada majelis hakim, auditor militer menyampaikan Andri tidak bisa dihadirkan karena masih dalam perawatan medis di RSCM. Ketua majelis hakim sempat menyayangkan Andri tidak bisa dihadirkan karena akan sulit menggali fakta kejadian. Meski begitu, majelis hakim tetap melanjutkan proses sidang dengan agenda pokok mendengar keterangan 4 terdakwa. Dadakan saja ya. Mungkin apakah perlu cukup mundur? Kemarin pada tanggal 12 kami para auditor berangkat ke RSCM. Niat kami untuk mengunjungi saudara Andri Yunus, tetapi sampai di tempat kami masih belum bisa mengunjungi saudara Andri Yunus karena kondisi dari saudara Andri Yunus pasca operasi sehingga masih memang belum boleh dikunjungi. Kita tidak bisa menggali tentang apa yang dirasakan oleh saudara AY. Bagaimana setelah itu dampaknya apa? Kita mau lihat lukanya di mana? Apakah luka berat? Apakah luka ringan? Apakah parah? Apakah cacat? Apakah ini?
Dari pengakuan para terdakwa mengenai alasan mereka menyiram air keras ke Andri Yunus, diantaranya terdakwa Serda Edi Sudarko yang mengaku terpancing emosi menonton video Andri yang menggeruduk rapat RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta. Kekesalannya itu disampaikan ke 3 terdakwa lain yang berencana menyerang Andri. Nah, awalnya Edi mengaku ingin memukul. Namun terdakwa lain, Letu Budi Haryanto Widi, mengusulkan untuk menyerang Andri menggunakan air keras. Ya, silakan terdakwa. Waktu di video yang viral di Hotel Fairmont, pada saat di situ ada rapat tertutup pejabat-pejabat TNI dan DPR yang membahas revisi undang-undang. Di situlah arogan Andri Yunus dan overacting dan menginterupsi masuk ke ruang rapat, padahal itu rapat tertutup. Demikian. Setelah terdakwa melihat video langsung tersebut, merasa emosi. Kemudian terdakwa 2 menyampaikan, jangan dipukulin, kita siram saja. Ide dari terdakwa 1 dengan memukuli, itu kan efeknya pasti akan bonyok, ya, memar atau berdarah lah, lecet. Nah, itu ditolak sama terdakwa 2. Jangan dipukuli, disiram saja. Nah, disiram saja ternyata terdakwa idenya itu kalau saya bilang sangat kreatif. Nah, ide untuk mencampur itu terdakwa dari mana? Tidak ada ide. Tidak ada. Jadi pertama kali saya masuk ke bengkel itu yang saya lihat adalah air aki yang ada di. Oh, air aki pertama yang dilihat. Ya. Terus? Saya masukkan air. Saya buka aki tersebut, saya masukkan ke dalam tumbler. Kami akan kembali dengan topik mancanegara sebentar lagi. Korps Garda Revolusi Iran menyelesaikan latihan militer besar-besaran selama 5 hari yang berfokus pada kesiapan tempur melawan skenario ancaman Amerika Serikat dan Israel. Tetap di Kompas TV. Bertemu kembali. Pemimpin kelompok Hizbullah telah menyerukan kepada pemerintahan Lebanon untuk menarik diri dari pembicaraan langsung dengan Israel. Komentar Qasim disampaikan dalam sebuah surat yang ditujukan kepada pejabat Lebanon. Sebagai isyarat kepada pemerintah Lebanon, pemimpin Hizbullah Naim Qasim mengatakan kelompoknya siap bekerja sama untuk mencapai 5 poin yang mereka minta. Kelima poin itu adalah penghentian penuh permusuhan, penarikan Israel dari Lebanon, penempatan pasukan Lebanon di selatan Sungai Litani, pembebasan tahanan Lebanon, dan pemulangan pengungsi ke rumah mereka. Ia menambahkan persenjataan Hizbullah adalah urusan internal Lebanon yang seharusnya tidak menjadi bagian dari pembicaraan dengan Israel. وتبقى مسؤولية التفاوض لتحقيق أهداف لبنان السيادية من مسؤولية السلطة في لبنان. حاضرون لنتعاون معها لتحقيق النقاط الخمس: سيادة لبنان بإيقاف العدوان الإسرائيلي بحرا وبرا وجوا، وتحرير أرضه بخروج العدو الإسرائيلي من أراضينا المحتلة، وانتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، وتحرير الأسرى، وعودة الناس إلى كل قراهم وبلداتهم، وإعادة الإعمار. Di lain pihak, juru bicara Direktorat Diplomasi Publik Nasional Israel, Shos Bedrosian, mengatakan Israel akan melanjutkan perundingan yang dilakukan di Washington DC, Amerika Serikat. Bedrosian menyebut Israel dan Lebanon punya tujuan yang sama, yakni untuk melucuti senjata Hizbullah dan mencapai kesepakatan perdamaian. Dia juga menambahkan militer Israel hingga saat ini telah melakukan serangan terhadap 1.100 target Hizbullah. IDF juga telah mengeliminasi lebih dari 350 anggota Hizbullah di Lebanon Selatan. Far, more than 1,100 Hezbollah targets have been struck. The IDF announced today they have eliminated more than 350 terrorists in southern Lebanon who posed a threat to Israeli civilians and IDF troops since Hezbollah breached the ceasefire back in February.
We are also in historic days as Israel is continuing negotiations with Lebanon this week in Washington, D.C., mediated by the United States. Now, what makes these talks historic is that both Israel and Lebanon share the mutual goal of disarming Hezbollah and reaching a peace agreement that will strengthen security, stability, and prosperity in the region. Berikutnya saudara, Korps Garda Revolusi Iran menyelesaikan latihan militer besar-besaran selama 5 hari yang berfokus pada kesiapan tempur melawan skenario ancaman AS Israel. Dikutip dari media Iran, Mer News Agency, unit Tehran dari Korps Garda Revolusi Iran menyelesaikan latihan militer berskala besar dengan komandannya yang melaporkan kesiapan tempur penuh di seluruh batalion dan tim operasi khusus yang berpartisipasi. Latihan militer yang diberi nama Panglima Martir untuk menghormati mendiang pemimpin revolusi Islam Ayatollah Ali Khamenei ini dilaksanakan selama 5 hari di berbagai wilayah operasional di sekitar Tehran. Hal menarik lainnya juga dicermati, saudara. Arab Saudi dilaporkan diam-diam melancarkan serangan militer ke Iran sebagai balasan atas rentetan serangan rudal dan drone yang menghantam Saudi selama perang Iran AS Israel. Informasi diungkap 2 pejabat barat yang mengetahui persoalan itu serta 2 pejabat Iran. Jika benar, aksi ini menjadi pertama kalinya Arab Saudi diketahui melakukan operasi militer langsung di wilayah Iran, sekaligus menandai perubahan besar sikap Riyadh yang kini dinilai jauh lebih agresif menghadapi rival utamanya di kawasan. Reuters memberitakan hal itu pada hari Selasa, mengutip seorang pejabat barat yang menggambarkan serangan tersebut sebagai serangan balasan. Media Iran Press TV menuliskan Arab Saudi melakukan serangan terselubung terhadap Iran di tengah agresi AS Israel pada bulan Maret lalu. Pejabat itu mengatakan agresi terjadi sebagai pembalasan atas serangan terhadap Arab Saudi tanpa mengungkapkan secara tepat alasan dibalik serangan yang dimaksud. Kerajaan Arab Saudi telah berulang kali menuduh Iran memiliki niat jahat atau berkontribusi terhadap agresi terhadap wilayahnya. Tuduhan itu selalu dibantah oleh Tehran. Arab Saudi dilaporkan diam-diam menyerang Iran selama perang AS Israel dengan Tehran. Bagaimana kita kemudian bisa membaca serangan Saudi ke Iran ini dan apa pula implikasinya terhadap peta geopolitik di Timur Tengah? Sudah bergabung untuk diskusi malam ini peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri dan pakar Timur Tengah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Nostalgiawan Wahyudi. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini. Selamat malam. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Oke, Mbak Isa, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Mas Wawan, kalau sebelum keluar pemberitaan ini, Anda sudah sempat menduga nggak bahwa akan ada reaksi atas aksi yang dilakukan Iran ke beberapa wilayah Timur Tengah waktu itu di awal-awal perang, di medio akhir Februari dan awal Maret saat itu, termasuk Riyadh yang juga kena imbasnya saat itu, dan malah ujung-ujungnya akan ada serangan balasan. Anda sudah menduga itu? Ya, sebetulnya bukan hal yang baru ya. Jadi sebelum ini menjadi berita viral, sebetulnya Iran sejak bulan Februari, terutama Maret ya. Maret itu sudah sering menuduh Saudi selain memberikan tanahnya untuk fasilitas kepada military base Amerika untuk melakukan penyerangan terhadap Iran, juga melakukan serangan terselubung, terutama setelah adanya serangan drone dari Iran ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ini sebetulnya kita harus menarik ini sebagai salah satu karakteristik dari negara-negara Arab ya. Memang banyak terjadi faksionalisasi, terutama mereka sering melakukan politik dua kaki. Yang satu sisi mereka tidak ingin melakukan perluasan eskalasi di kawasan, tapi yang di sisi lain mereka memiliki kepentingan. Karena selama ini orang negara-negara Teluk itu menganggap Iran memang duri dalam daging. Jadi ketika terjadi penyerangan terhadap Iran dilakukan oleh Israel dan juga Amerika, apalagi di awal-awal perang, menjanjikan bahwa sebetulnya regime change bisa terjadi hanya dalam hitungan hari. Jadi negara-negara Teluk memang tidak mau secara terbuka mendukung mendukung perang terhadap Iran, namun juga tidak menolak karena mereka mempunyai kepentingan untuk pergantian rezim di sana, sehingga
tercipta sebuah Middle East yang baru, tetapi tanpa ada konflik yang meluas di kawasan. Jadi ini yang diinginkan mereka. Terutama kita bisa melihat ya, apa yang dilakukan Jordan dan juga Saudi ketika perang 12 hari sebelumnya, ya ketika serangan-serangan rudal dari Iran diluncurkan ke Israel. Banyak sekali rudal balistik dari Jordan dan Saudi ikut menghalangi itu. Jadi pesawat tempur Saudi juga ikut menjatuhkan rudal balistik yang dilontarkan oleh Iran. Dan ini menjadi sesuatu yang tidak baru sebetulnya. Sikap-sikap ini sudah sangat kentara, apalagi selama ini kita bisa tahu bahwa sebetulnya rivalitas proksi di kawasan itu memang terjadi antara Saudi dan juga dengan Iran itu sendiri. Sehingga laporan yang disampaikan itu menurut Anda valid dan wajar kalau kemudian ada balasan, karena selama ini yang kita lihat kan atau yang kita dengar baru sebatas bantahan atau kemudian sebatas ucapan keras, mengecam keras apa yang dilakukan Iran di beberapa wilayah Timur Tengah itu. Iya, ini ibaratnya seperti ini, Mas Tifa. Jadi kita misalnya Indonesia mempunyai musuh ya di kawasan, sedangkan negara tetangga kita misalnya Singapura atau Malaysia justru menyediakan landasan tempur mereka atau memfasilitasi negara-negara musuh itu untuk melakukan penyerangan terhadap Indonesia. Dan ini juga psikologi persegi perang ini juga terjadi terhadap Iran ya, di mana Iran juga merasa bahwa dia dikhianati oleh negara-negara sendiri di kawasan, dan ini yang menyebabkan Iran juga melakukan suatu tindakan yang sebetulnya cukup terbatas ya, tidak secara liar ya. Jadi serangan-serangan drone atau rudal balistik yang terbatas terhadap fasilitas-fasilitas militer Amerika yang ada di kawasan. Dan tujuannya sebetulnya kalau saya lihat ya, ini deeskalasi. Jadi Iran juga tidak terkejut dengan serangan balasan yang dilakukan oleh Saudi. Bahkan Saudi juga menyatakan beberapa serangan mereka juga disiarkan, diberitahukan terhadap Iran. Jadi untuk menampakkan bahwa serangan mereka bukan serangan yang memang bertujuan untuk menghancurkan, tetapi ada semacam diplomatic pressure ya, yang tujuannya sebetulnya eskalasi. Karena Saudi juga mengancam bahwa jika serangan-serangan terhadap Saudi terus dilakukan oleh Iran, maka Saudi juga akan melancarkan serangan balasan yang lebih besar. Ini yang perlu kita catat, Mas Tifa. Oke, yang masih belum clear kan sebetulnya Mbak Aisyah, kita kan belum tahu nih persisnya serangan dalam bentuk yang kayak gimana, kapan dilaksanakan, target yang diincar seperti apa. Cuman yang juga menarik untuk dicermati adalah kenapa diam-diam? Sejauh mana Anda menganalisis itu, Mbak? Ya, terima kasih Mas Tifal. Nah, ini cukup menarik ya, karena di satu sisi saya benar sebenarnya kata Mas Nostalgiawan bahwa negara-negara Arab Teluk ini sebenarnya posisinya agak terjepit. Nah, di satu sisi memang secara politik luar negeri dia selalu konsisten dengan Amerika Serikat. Makanya negara-negara Arab Teluk ini kan sebenarnya bersedia untuk ya menjadi host dari base tempur Amerika Serikat di kawasan Middle East. Tetapi di sisi lain kita bisa lihat bahwa mereka juga memiliki kepentingan untuk pertama melindungi national interest-nya, karena pasti yang namanya aliansi dan yang namanya politik internasional ya itu sesuatu yang penting, tapi lagi-lagi national interest atau kepentingan nasional itu berada di atas segalanya. Pertama itu, dan yang kedua adalah dari stabilitas regional, karena dia akan sangat terdampak di situ. Gitu. Jadi kita kira sebenarnya yang dilakukan oleh negara-negara Arab Teluk adalah melakukan strategi yang namanya adalah hedging. Di satu sisi dia tetap mendapatkan keuntungan dari hubungannya dengan Amerika Serikat, tapi di sisi lain dia menyediakan sebenarnya sedikit ruang kemungkinan apabila Iran memenangkan peperangan ini. Ya, meskipun memang ya dia sebenarnya negara-negara Arab Teluk ini akan dirugikan ya dengan kekalahan Amerika Serikat, tapi di sisi lain sebenarnya ada potensi di mana Iran ini sebenarnya menjadi salah satu poros kekuatan baru di dalam dunia internasional, dan Arab Teluk tidak mau kemudian mengambil resiko untuk terlibat lebih jauh. Terlebih lagi sebenarnya gangguan-gangguan yang ada di Selat Hormuz ini kan sebenarnya menyebabkan ya adanya hambatan di dalam perekonomian mereka. Mereka menginginkan perangnya itu cepat selesai. Nah, dan ini betul bukan hal yang baru sebenarnya. Terutama kalau kita lihat dari minggu ketiga sampai keempat perang, kalau nggak salah itu sudah ada pernyataan dari negara-negara Arab Teluk, khususnya dari UAE dan Arab Saudi, bahwa mereka tidak segan untuk menggunakan cara-cara yang sifatnya adalah kekerasan ya untuk bisa melindungi negaranya gitu. Jadi itu sebenarnya sudah terjadi, meskipun sepertinya yang dipublikasikan oleh dunia internasional itu lebih ke arah kemarin kan cara-cara damai yang melalui jalur multilateral. Tapi kalau, sorry saya potong Mbak, tapi kalau kemudian mengukur benefit resikonya, kalau kemudian serangan balasan itu dilakukan antara yang eksplisit dengan yang diam-diam, benefit resikonya sama atau beda? Tentu saja berbeda.
Kalau misalnya secara terang-terangan, maka ini akan menciptakan sebenarnya perang, karena perang salah satu persyaratan utamanya itu adalah sebenarnya deklarasi. Ketika itu terjadi, maka kemudian negara tersebut secara politik itu akan mengerahkan ya kemampuannya secara besar-besaran untuk bisa ya berperang melawan sana. Dan terlebih lagi sebenarnya konfliknya tidak hanya kemudian terjadi di antara Amerika Serikat dan Iran, dan ini akan melebar ke level regional, dan itu akan menyebabkan apa? Dari segi ya perekonomian, ya harga energi, harga-harga barang dan jasa itu akan semakin naik dan kemudian akan semakin langka. Itu kan menyebabkan sesuatu yang sebenarnya tidak favorable untuk Arab Saudi ataupun UAE sendiri yang melakukan serangan kepada Iran. Pada akhirnya yang dilakukan adalah serangan terbatas ya atau specialized force yang kemudian dilakukan secara diam-diam sehingga ya dampak politik dari serangan tersebut itu bisa tetap di-contain. Nah, terlebih lagi sebenarnya Iran ini kan memiliki proksi-proksi yang ada di kawasan Timur Tengah. Jadi baik Arab Saudi maupun UAE sebenarnya keduanya ini ingin sebenarnya melakukan retaliasi terhadap Iran untuk menunjukkan ya adanya kemampuan untuk membela diri. Tetapi di sisi lain karena adanya proksi-proksi ini di dalam axis of resistance, mereka berusaha menjaga agar konfliknya tidak melebar sampai mengaktifasi milisia-milisia ini secara penuh. Karena kalau misalnya seandainya Selat Hormuz sudah ditutup, lalu kemudian kita bicara tentang Bab el Mandeb yang ada di Yaman itu juga kemudian diaktifasi dan ada disturbance di sana, maka kemudian perdagangan global akan terhambat, harga energi itu akan semakin naik, sehingga kemudian itu merugikan Amerika Serikat dan ekonomi dunia secara global. Mas Wawan, apakah kemudian Iran yang serang Arab Saudi yang menyerang Iran secara diam-diam ini juga menjadi tolok ukur keberpihakan Arab Saudi di tengah eskalasi dari perang antara AS plus Israel versus Iran ini? Kalau kita lihat sebetulnya tidak sesimpel itu ya. Jadi keperpihakan ini sebetulnya sudah terlihat sejak awal, sejak perang 12 hari itu positioning Saudi dan negara-negara Arab termasuk Jordan yang waktu itu juga udah clear sekali ya. Dia ikut betul menjatuhkan rudal-rudal Iran ketika melancarkan ke Israel. Bahkan mereka tidak melakukan apapun ketika wilayah udara Saudi dan juga Jordan digunakan oleh Israel untuk melakukan penyerangan terhadap Iran. Dan ini keperpihakan ini sebetulnya sudah sangat clear. Terlebih lagi yang seperti saya katakan tadi, memang sebetulnya ada proksi yang menarik ya sebetulnya. Jadi kalau boleh saya sedikit bergeser Mas Tifa. Jadi ada sesuatu yang perubahan signifikan dan cukup menarik di kawasan Timur Tengah, di mana kita tahu bahwa Saudi itu merupakan polisi Timur Tengah dan Iran merupakan salah satu proksi yang menjadi duri dalam daging. Saudi itu Sunni Wahabi, Iran itu Syiah. Tetapi di sini ada faktor Uni Emirat Arab yang sekarang tumbuh menjadi satu kekuatan yang cukup diperhitungkan. Kalau kita bilang Saudi kemarin melakukan penyerangan terhadap Iran, sebetulnya yang lebih agresif itu Uni Emirat Arab. Jadi kita bisa lihat bahwa Uni Emirat Arab cukup reaktif dalam beberapa kasus ya, dan mulai berseberangan dengan politik Saudi di kawasan. Jadi Uni Emirat Arab itu mengembangkan proxy non-state actor yang itu sangat-sangat bertentangan dengan politik Saudi di kawasan, misalnya RSF yang ada di Sudan, STC yang di Yaman, atau bahkan keluarnya kemarin ya Uni Emirat Arab dari OPEC itu tanpa persetujuan dari Saudi. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang memang ingin ditunjukkan oleh Uni Emirat Arab dan juga yang berubah. Jadi di mana kebijakan Uni Emirat Arab terhadap Israel sebetulnya itu lebih terbuka dari Saudi kalau bisa kita lihat. Jadi ketika 7 Oktober seminggu sebelum serangan 7 Oktober Hamas terhadap Israel itu Netanyahu sudah berpidato di PBB menyatakan tentang politik normalisasi yang mencontohkan Uni Emirat Arab yang begitu positif dan juga Saudi dan peta Timur Tengah untuk peace dan prosperity, dan itu memuat bahwa peta penuh Israel tanpa Palestina dan merupakan sebuah relasi baru untuk kerjasama ekonomi politik Timur Tengah yang saling menguntungkan antara Israel dengan negara-negara Timur Tengah. Dan Uni Emirat Arab termasuk negara yang lebih dulu, sedangkan Saudi juga sedikit mengiyakan, tetapi dia tidak berani secara terbuka karena memang profil Saudi sebagai negara polisi Timur Tengah, dia akan meruntuhkan profil dia menjadi negara polisi Timur Tengah ketika dia terlalu terbuka dengan Israel. Dan ini yang perlu kita cermati. Apakah juga Anda punya pandangan yang sama di sini, Mbak Aisyah, serta merta dengan Arab Saudi yang diam-diam menyerang ini menunjukkan keberpihakannya pada satu pihak, atau terlalu dini kita bisa mengukur ke arah situ? Tapi jawabnya nanti ya. Kita jeda dulu. Tetap di Kompas TV.
Melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, Mbak Aisyah, serta-merta langkah Arab Saudi ini bisa mengukur keberpihakan Arab Saudi terhadap pihak-pihak yang masih bertikai, AS plus Israel versus Iran. Karena gini, yang saya juga cermati terakhir kali itu tampaknya ada kesan Arab Saudi lagi jaga jarak dulu nih dengan AS, mengingat ya pernah bilang tidak mengizinkan AS menggunakan pangkalan militer untuk program Freedom Project, bahkan yang rencananya Trump bakal bikin Freedom Project Plus, apapun lah itu namanya. Bisakah kita ngukur ke arah sana? Ya, jadi memang di dalam dinamika politik Timur Tengah ini selalu ada 3 poros yang berbeda sebenarnya, dan ini bukan sesuatu hal yang baru. Poros pertama itu adalah Israel sebagai kepanjangan tangan sebenarnya dan representasi sebenarnya values Barat ya yang ada di kawasan Timur Tengah. Lalu kemudian kita lihat di sini ada Arab Saudi ya, mostly ini merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh kelompok Sunni, dan kemudian ada Iran yang kemudian kelompoknya adalah Syiah. Dan ketiganya ini memiliki kayak power dan sphere of influence masing-masing. Nah, bisa kita lihat di sini sebenarnya Arab Saudi ini memiliki hubungan yang bagus dengan Amerika Serikat. Kita tidak bisa pungkiri hal tersebut. Bahkan kemudian kita tahu bahwa negara-negara Teluk termasuk Arab Saudi ini kan mengizinkan sebenarnya wilayahnya dijadikan pangkalan bagi Amerika Serikat. Ya, jadi kita clear sebenarnya ada sebuah kerjasama militer yang sebenarnya cukup signifikan antara Amerika Serikat dengan Arab Saudi. Akan tetapi sebenarnya kita tidak bisa memisahkan bahwa Arab Saudi ini juga sebuah negara sendiri yang tetap memiliki kepentingan domestik ya, kepentingan nasional gitu yang perlu diwujudkan. Apa saja kepentingan nasionalnya? Pasti yang pertama itu adalah kemudian dia berusaha untuk kemudian meredam sebenarnya ancaman dari Iran, khususnya dengan kemudian ancaman-ancaman yang muncul dari potensi kemudian program nuklirnya ya, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap Arab Saudi. Lalu yang kedua bisa kita lihat sebenarnya betul tadi yang disebutkan oleh Mas Nostalgiawan bahwa Iran itu selalu dilihat sebagai duri dalam daging, dan dia adalah poros yang selalu berlawanan dengan Arab Saudi. Oleh karena itu sebenarnya di sini ketika Trump kemudian membuat project Freedom ya, dan kemudian berusaha untuk menjadikan wilayah Arab Saudi sebagai pangkalannya, saya kira sebenarnya ada concern juga bagi Arab Saudi gitu. Pertama, dia mungkin melakukan retaliasi kepada Iran. Selain ya sebenarnya ada kedekatan politik dengan Amerika Serikat, saya kira sebenarnya hal yang paling utama adalah pertama memang sudah ada pola persaingan di antara Arab Saudi dan Iran sejak awal. Lalu yang kedua, memang kita lihat ada kepentingan nasional untuk melindungi wilayahnya. Itu kan sebenarnya serangan sebagai retaliasi dari penyerangan Iran yang dilakukan sebagai retaliasi lagi terhadap Amerika Serikat. Jadi ini merupakan sebuah cycle yang never ending gitu. Berantai terus itu ya. Betul, jadi saya rasa kita sebenarnya tidak bisa melihat sebenarnya Arab Saudi sebagai tokoh yang sebenarnya hitam atau putih gitu. Dia memiliki sebenarnya kepentingan-kepentingan sendiri di dalam kawasan Timur Tengah ini. Oleh karena itu, untuk kemudian Amerika Serikat mengekskalasi situasi, apalagi Project Freedom ini kan sebenarnya berpotensi ya membuat tensi di kawasan Selat Hormuz semakin tinggi. Yang mana Arab Saudi sendiri kan memiliki kepentingan sangat besar di sana. Saya kira Arab Saudi ini berusaha untuk agak menarik diri karena dia paham betul bahwa ini akan membuat ya Iran itu akan semakin panas istilahnya ya, dan dia akan semakin kemudian melakukan serangan-serangan yang sifatnya adalah reaktif terhadap tadi potensi blokade Amerika Serikat. Oleh karena itu sebenarnya Saudi berusaha untuk menahan diri. Oke, kalau membaca polanya juga Mas Wawan juga begini, kalau kita lihat kan Saudi juga makin dekat nih dengan Pakistan. Ini jadi apa ya? Jadi bagian strateginya Arab Saudi buat menghadapi Iran juga, atau ada maksud lain di balik itu? Jadi begini Mas, kalau kita baca Arab Saudi itu yang paling enak seperti ini. Dia setuju dengan mengeliminasi rezim yang ada di Iran, tetapi dia tidak mau diganggu secara ekonomi. Itu yang paling enak cara bacanya. Jadi itu yang dukungan yang sejak awal-awal yang diterapkan oleh Arab Saudi terhadap perang Israel dan Amerika terhadap Iran, tetapi ketika itu menyentuh faktor ekonomi, maka itu dia akan berkalkulasi, dan secara logis, secara rasional negara akan berkalkulasi itu. Kita tahu bahwa di bawah MBS banyak sekali mega project economic corridor yang dibangun Saudi seperti The Line, Al Ula, dan dia coba untuk keluar dari sebuah negara rentier state yang terlalu tergantung dengan minyak ya. Bahkan dia diisukan juga mau menjual Aramco kan. Jadi ingin mengcopy paste dengan Uni Emirat Arab bagaimana dia bisa survive dengan sektor jasa dan keuangan, dan itu yang akan diterapkan oleh Saudi, dan itu akan yang sebetulnya yang menjadikan Saudi secara realistis membuat sebuah kebijakan yang pada titik tertentu dia bisa mempertahankan diri, dan pada titik yang lain dia akan menjaga diri. Jadi ada semacam, kalau kita katakan ya, dia tidak ingin menjadi tumbal exit-way Amerika Serikat. Jadi dulu kita di awal-awal perang sudah mengatakan bahwa dukungan Saudi itu sudah ditampakkan oleh Trump. Jadi jika Saudi dan Uni Emirat Arab ingin perang ini terus berlanjut,
Amerika Serikat minta Saudi dan Uni Emirat Arab turut membiayai perang ini. Ya, itu sudah tampak sekali bahwa secara vulgar Trump mengatakan bahwa sebetulnya secara bawah tangan Saudi dan Uni Emirat Arab juga ikut mengakses itu. Dan yang ketiga yang perlu kita cermati adalah hubungan aliansi antara Saudi dengan Amerika Serikat itu semacam teman tetapi penuh dengan curiga. Jadi teman mesra tapi nggak mesra amat gitu. Jadi kita tahu ya sebetulnya seperti ini. Kita melihat bahwa ketika terjadi ketegangan diplomatik antara Saudi dengan Qatar. Waktu itu Qatar, Saudi, dan Uni Emirat Arab meminta akses terhadap F-35 Amerika Serikat. Tetapi ditolak. Karena akses terhadap F-35 hanya negara-negara benar-benar di-trusted, yang menjadi negara trusted oleh Amerika Serikat. Jadi meskipun dia aliansi, menyediakan military base dan menjadi proksi yang melawan Iran di Timur Tengah dan juga salah satu yang bisa meredam potensi yang akan memusuhi Israel. Nah, namun pada titik tertentu aliansi ini tidak benar-benar percaya. Dan itu yang sekarang yang ingin ditunjukkan oleh Saudi, di mana dengan adanya military base di situ dan Saudi menjadi salah satu target dari serangan Iran, itu membuktikan bahwa sebetulnya mereka akan sadar bahwa kekuatan militer itu harus dibangun dengan kaki sendiri. Jadi tidak ada jaminan keamanan bagi Saudi ketika memberikan military base. Yang ada justru Saudi mengeluarkan amunisinya untuk mengamankan pangkalan militer Amerika Serikat. Dan ini yang terjadi, dan itu yang disadari oleh semua negara Timur Tengah. Dan contohnya misalnya yang paling krusial itu ada Qatar. Qatar itu penduduk aslinya cuma 10%, 90% imigran. Kalau dia menyediakan militer paling besar di Timur Tengah, itu tujuannya untuk melindungi negara dia, karena tidak ada yang jadi tentara kan di situ. Maka dari itu ketika ada sebuah kondisi seperti ini, itu direalisasi oleh Saudi, dia memiliki kepentingan sebetulnya. Dan kepentingan ini yang diambil yang paling cerdik itu adalah Uni Emirat Arab. Kita bisa melihat bahwa Uni Emirat Arab sekarang menjadi the next level advanced military technology yang ada di kawasan Teluk. Dia membawa Iron Dome dari Israel untuk diterapkan di Uni Emirat Arab, dan itu tidak bisa mudah diakses kecuali kalau dia memang dalam kondisi tertentu, misalnya perang ini dengan ada alasan keamanan militer, dan Israel mampu untuk mengekspor itu, dan juga Amerika bisa mengakses teknologi militer terbaru. Jadi jangan ketika Arab Saudi mendukung perang ini, mendukung AS, dia tidak punya kepentingan. Dia juga mempunyai kepentingan di mana akses terhadap teknologi militer yang selama ini disekat ketika terjadi dalam perang itu akan lebih mudah diakses oleh Saudi dan Uni Emirat Arab. Yang jelas ini dinamikanya masih terus muncul, bahkan kita dapat laporan seperti ini pun juga akan kemana arahnya. Semua masih wait and see, terutama kita yang ada di Indonesia. Mbak Aisyah, Mas Wawan, terima kasih banyak ya sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu untuk Anda berdua. Selamat malam. Sehat selalu. Terima kasih. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, Presiden Prabowo Subianto mengaku Indonesia akan mendapatkan tambahan uang sebesar 49 triliun rupiah yang berasal dari rampasan koruptor. Tetap di Kompas TV. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia akan mendapatkan tambahan uang sebesar 49 triliun rupiah. Tambahan uang tersebut berasal dari uang rampasan koruptor. Selanjutnya berkenan kami... Pernyataan Prabowo disampaikan saat menghadiri penyerahan uang hasil rampasan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH senilai lebih dari 10 triliun rupiah ke negara. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut bulan depan akan ada penyerahan uang rampasan koruptor senilai 49 triliun rupiah. Presiden juga menyebut jika uang itu tidak diurus oleh ahli warisnya akan dirampas untuk negara. Dari Jaksa Agung didampingi Wakil Menteri Kehutanan diserahkan kepada Menteri Keuangan. Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening nggak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan, jadi istri-istrinya ahli warisnya nggak tahu
bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus. Ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah 1 tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun. Saudara, pemerintah mencatat lebih dari 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang telah diberhentikan sementara. Langkah itu dilakukan karena SPPG tersebut tidak memenuhi standar. Berdasarkan data pada tanggal 12 Mei 2026, sebanyak 1.738 SPPG telah disuspend atau diberhentikan operasionalnya sementara karena tidak memenuhi standar. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyebut pemerintah bakal terus berkomitmen memperbaiki sekaligus memperkuat pelaksanaan program MBG melalui berbagai langkah, diantaranya dengan identifikasi sejumlah tata kelola yang memerlukan penguatan dan pengelolaan program secara serius, akuntabel, dan berorientasi pada perbaikan. Berdasarkan data per 12 Mei 2026, terdapat 1.738 SPPG yang diberhentikan sementara atau suspend karena tidak memenuhi standar. D. Selain itu, BGN juga mengoperasikan call center SAGI 127 sebagai kanal pengaduan publik. Sepanjang 2026, total pengaduan yang masuk tercatat 3.615 aduan. Sejumlah warga di Pati, Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Polresta Pati Rabu siang. Mereka menuntut polisi segera menuntaskan sejumlah kasus hukum. Warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menuntut polisi tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum. Menurut warga, saat ini Polresta Pati belum menuntaskan sejumlah kasus pembunuhan dan penganiayaan seperti kasus di Sukolilo dan Talun. Polisi dianggap belum mengungkap aktor utama kasus itu. ANPB, karena itulah kenapa kami bersuara. Terkait di meja Kapolresta Pati, lalu yang kedua, mengapa setiap penanganannya selalu lamban? Contoh dalam kasus Sukolilo dan kasus Talun yang mana pembunuhannya ada indikasi pelaku utamanya belum ditangkap, belum lagi keterlibatan oknum diduga oknum anggota kepolisian dalam peralihan lahan di Desa Tambah Mulyo, Jakarta. Belum lagi manipulasi BAP dalam dan penegakan keadilan di Kabupaten Pati. Contoh saja yang paling lambat ditangani kasus yang lagi viral kemarin terkait santriwati yang ada di Telogosari. Polresta Pati merespons tuntutan pendemo dengan menyebut penanganan sejumlah kasus sedang berjalan. Namun polisi menolak permintaan pendemo yang meminta penjelasan di atas panggung orasi. Dan kami juga menerima penyampaian itu dengan kami akan menjawab apa yang mereka tanyakan. Ternyata setelah kami naik panggung, ya ternyata saya tidak diizinkan. Ya, padahal kalau kita mau menyampaikan berkaitan dengan upaya penegakan hukum, itu jalannya adalah melalui dengan audiensi ataupun juga dengan mediasi. Karena ini penegakan hukum tidak bisa kita sampaikan di dalam orasi, karena ini menyangkut nama dari. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia malam kali ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Semoga hari Anda menyenangkan. Saya Diva Solesa. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh